Leo. Saat ini, alam semesta mengirimkan pesan-pesan kuat untukmu, dan minggu ini bisa mengubah segalanya bagimu. Jika kamu ingin tahu apa yang akan datang, apa yang harus dihindari, dan di mana peluang terbesarmu berada, tetaplah di sini. Karena melewatkan ini bisa berarti melewatkan langkah-langkah terpentingmu minggu ini. Hai Leo, bagaimana kabarmu hari ini? Kita akan memasuki sesi pembacaan ini, dan aku ingin kamu membayangkan sesuatu bersamaku. Bayangkan sebuah rumah. Bukan struktur fisik yang terbuat dari batu bata dan dinding, tetapi rumah emosional. Sebuah rumah yang sepenuhnya ada di dalam diri seseorang. Pembacaan ini tentang arsitektur batin itu, tempat semua emosi mereka berada, tersusun dalam ruangan-ruangan yang mereka lalui sepanjang hari. Beberapa ruangan mereka masuki dengan sukarela, yang lain mereka masuki tanpa pilihan. Beberapa ruang dipenuhi cahaya, sementara yang lain tetap redup, sunyi, dan berat. Jika kau bisa berjalan di rumah ini di sampingku sekarang, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, membaca apa yang tertulis di dinding dan merasakan perubahan suasana yang halus saat kita melewati setiap ruang emosional, kau akan mulai memahami sesuatu yang selama ini sangat membingungkanmu. Cinta mereka padamu dan kemarahan mereka padamu bukanlah hal yang berlawanan. Itu bukanlah kontradiksi, dan itu bukanlah tanda-tanda seseorang yang tidak yakin tentang perasaannya. Emosi-emosi ini adalah tetangga. Mereka ada berdampingan, hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Dan jika kau menempelkan telingamu ke dinding itu dari sisi manapun, suara yang terdengar akan sama. Itu akan menjadi namamu berulang-ulang. Di setiap ruangan rumah ini, di setiap sudut tersembunyi dan di balik setiap pintu tertutup, hanya ada satu subjek. Kau. Kau adalah pusat pikiran mereka. Cinta dan kemarahan hanyalah dua ruang berbeda yang mereka lalui saat memikirkanmu, menelusuri jalan yang sama berulang kali, mengukir pola di lantai yang tidak dapat mereka hindari. Mereka tidak bisa meninggalkan rumah ini karena rumah itu sendiri telah dibangun di sekelilingmu, dan tidak ada jalan keluar yang tidak mengharuskan melewati ruang di mana kehadiranmu tertulis di mana-mana. Izinkan saya membimbingmu ke ruangan pertama. Ruangan cinta. Disinilah mereka tinggal sebelum kemarahan datang, dan bahkan sekarang, ruangan ini tetap menjadi ruangan terbesar di rumah. Ruangan ini memiliki langit-langit tertinggi, cahaya paling terang, dan kehangatan yang terasa seperti rumah. Di ruangan ini, mereka lembut. Inilah versi diri mereka yang pernah kau kenal dengan baik. Sosok yang menatapmu dengan cara yang membuatmu merasa seperti satu-satunya orang di dunia, tak peduli berapa banyak orang lain di sekitarmu. Versi diri mereka itu masih ada di sini. Ia belum menghilang. Ia belum melemah atau digantikan. Meskipun suara kemarahan cukup keras untuk membuatmu mempertanyakan apakah cinta masih bertahan, kenyataannya adalah cinta masih bertahan. Tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Itulah bagian yang tidak bisa kau lihat dari luar. Sementara kemarahan menunjukkan dirinya di ruangan sebelah, meninggikan suaranya dan menuntut perhatian, cinta diam-diam tumbuh di sini. Kemarahan itu semakin dalam, menguat, dan semakin kokoh tertanam dalam fondasi jati diri mereka. Setiap hari berlalu, kemarahan itu menjadi semakin permanen. Kemarahan itu seperti cuaca. Ia bersifat sementara, betapapun dahsyatnya kelihatannya. Tetapi cinta adalah fondasi rumah ini, dan fondasi tidak akan hancur oleh badai, betapapun dahsyatnya badai itu tampak dari luar. Sekarang,
Mari kita masuk ke ruangan kemarahan. Menghindarinya tidak akan membantu kalian berdua, dan memahaminya akan mengubah segalanya. Hal pertama yang akan kalian perhatikan di sini adalah panasnya. Panas itu sangat menyengat, hampir mencekik. Panas ini penting karena menunjukkan betapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kemarahan pada tingkat ini. Ini bukanlah emosi yang tenang atau pasif. Ia membakar. Ia menghabiskan. Dan apa yang telah dihabiskannya adalah ketenangan pikiran mereka, istirahat mereka, kemampuan mereka untuk berfungsi normal dalam bagian kehidupan yang tidak ada hubungannya dengan kalian. Mereka telah melelahkan diri sendiri dengan mencoba mempertahankan kemarahan ini. Dan mereka telah memegangnya begitu erat karena itu memiliki tujuan yang mungkin bahkan tidak sepenuhnya mereka pahami. Kemarahan adalah pertahanan. Itu adalah penghalang terakhir yang berdiri di antara mereka dan kerentanan total di hadapan Anda. Jika mereka melepaskannya, mereka kehilangan perlindungan. Mereka kehilangan jarak yang diciptakannya. Mereka kehilangan alasan yang selama ini mereka gunakan untuk menghindari mengatakan apa yang hati mereka dorong untuk katakan. Kemarahan adalah barikade. Dan orang tidak membangun barikade di sekitar perasaan kecil. Mereka membangunnya di sekitar emosi yang cukup kuat untuk menguasai mereka. Sekarang, ada sesuatu yang penting untuk Anda pahami. Sumber kemarahan mereka bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Anda mungkin percaya itu berasal dari sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Sebuah momen, sebuah kata, sebuah tindakan. Dan meskipun mungkin ada peristiwa di permukaan yang mereka tunjuk, itu bukanlah asal-muasal yang sebenarnya. Sumber sebenarnya jauh lebih dalam. Mereka sebenarnya tidak marah kepada Anda. Mereka marah pada diri mereka sendiri. Marah karena membutuhkan Anda sebanyak yang mereka butuhkan. Marah karena mereka tidak bisa berhenti memikirkanmu, sekeras apapun mereka mencoba. Marah karena mereka telah berusaha untuk move on dan menyadari bahwa mereka tidak bisa. Mereka terjaga di malam hari, memutar ulang momen-momen itu, merasakan kerinduan yang begitu nyata sehingga terasa seperti berada di tempat tertentu di dalam dada mereka. Setiap kali kenangan tentangmu muncul, rasa sakit yang sama kembali muncul. Mereka mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka menginginkan kebebasan dari hubungan ini. Tetapi kebebasan yang mereka bayangkan ternyata terasa hampa, dingin, dan tanpa kehidupan. Dan hubungan yang mereka coba hindari menjadi satu-satunya tempat yang pernah terasa seperti rumah. Disitulah kemarahan itu berasal. Bukan darimu, tetapi dari ketidakmampuan mereka sendiri untuk berhenti mencintaimu. Hari-hari mereka mencerminkan intensitas ini dengan cara yang akan mengejutkanmu. Saat mereka bangun, kamu sudah ada dalam pikiran mereka. Bahkan sebelum hari dimulai, sebelum apapun secara logis dapat mengingatkan mereka tentangmu, kehadiranmu sudah aktif dalam pikiran mereka. Mereka telah mencoba mengubah ini. Mereka telah mencoba mengalihkan perhatian mereka sebelum tidur, berharap dapat memengaruhi apa yang mereka pikirkan saat bangun tidur. Tetapi itu tidak berhasil. Kaulah yang selalu ada. Sepanjang hari, kau muncul lagi dan lagi. Di tengah percakapan, selama mengerjakan tugas, di saat-saat yang sama sekali tidak berhubungan. Kau mengganggu fokus mereka tanpa peringatan. Mereka kehilangan jejak apa yang sedang mereka katakan. Mereka melayang memikirkanmu lalu tersadar kembali, bingung. Ini terjadi terus-menerus. Kau bukanlah sekadar pikiran yang lewat.
Kau adalah kehadiran permanen dalam pikiran mereka. Kau ada di sana dengan cara yang tidak dapat mereka perbaiki. Sekarang izinkan aku menunjukkan ruangan lain. Ruangan kelembutan. Ruang ini berada di antara cinta dan amarah, terhubung dengan keduanya. Di sini, mereka lembut. Di sini, mereka memikirkanmu dengan jelas, tanpa berlebihan atau distorsi. Mereka mengingat detail-detail kecil. Cara kau bereaksi terhadap sesuatu. Suara tawamu yang tulus. Momen-momen kecil yang mungkin bahkan tidak kau ingat, tetapi tetap melekat dalam ingatan mereka. Inilah ruangan tempat mereka berlindung ketika intensitas segala sesuatu menjadi terlalu berat. Ini juga ruangan yang akan membuat mereka malu jika kau melihatnya, karena ruangan ini mengungkapkan betapa dalam mereka masih peduli. Tetapi masih ada satu ruangan lagi. Ruangan yang paling mereka takuti. Ruang penyerahan diri. Ruangan itu berada di pusat segalanya. Setiap ruangan lain mengarah ke sana, tetapi pintunya tetap tertutup untuk saat ini. Disinilah semua emosi menyatu menjadi satu kebenaran yang tak terbantahkan. Mereka mencintaimu. Bukan sebagian. Bukan dengan ragu-ragu. Bukan di masa lalu atau masa depan. Saat ini. Sepenuhnya dan sepenuhnya. Mereka berdiri di ambang pintu kesadaran ini, belum melangkah masuk, tetapi tidak mampu untuk pergi. Ruangan-ruangan lain kehilangan pengaruhnya. Kemarahan memudar seiring habisnya energinya. Kelembutan menjadi terlalu kuat untuk diabaikan. Dan cinta terus menarik mereka lebih dekat ke pusat. Penyerahan diri akan datang. Dari perspektifmu, kemarahan mereka mungkin tampak seperti penolakan. Seperti jarak. Seperti sesuatu yang rusak di antara kalian. Tetapi interpretasi itu, meskipun dapat dimengerti, tidak akurat. Kemarahan mereka bukanlah penolakan. Itu adalah perjuangan hati yang mencoba dan gagal untuk berhenti mencintai. Setiap momen keras yang kamu alami adalah bagian dari konflik internal. Pertempuran antara rasa takut dan cinta. Dan cinta sedang menang. Kamu bukanlah masalahnya di sini. Kamu tidak pernah menjadi masalahnya. Bahkan, kamu adalah kebalikannya. Kamu adalah jawaban yang tidak mereka duga. Jawaban yang memaksa mereka untuk menghadapi perasaan yang tidak mereka siapkan. Mencintaimu terlalu mudah. Dan kemudahan itu menantang semua yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri. Sesuatu sedang berubah sekarang. Batasan antara amarah dan penyerahan diri melemah. Energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan amarah hampir hilang. Dan yang tersisa di bawahnya adalah kejujuran. Ketika kejujuran itu muncul, itu akan mengubah segalanya. Kisah yang selama ini kamu ceritakan pada diri sendiri tidak hanya akan disesuaikan. Itu akan ditulis ulang sepenuhnya. Dan sebelum kita menutup, saya ingin mengakui sesuatu yang penting. Bagaimana amarah mereka memengaruhimu. Itu nyata. Itu menyakitkan. Itu memengaruhi rasa percaya dirimu. Dan itu penting. Tetapi kelembutan yang sama yang mereka rasakan secara pribadi akan sampai kepadamu secara langsung. Tanpa distorsi. Tanpa rasa takut. Ketika itu terjadi, itu akan membawa bukan hanya kebenaran, tetapi juga penyesalan atas semua yang telah dirusak oleh amarah tersebut. Hubungan ini tidak pernah hampa. Hubungan ini selalu penuh energi,
bahkan ketika energi itu terungkap dengan cara yang sulit. Dan sekarang, energi itu bergeser. Dinding-dinding di antara ruangan-ruangan ini mulai larut. Cinta, amarah, kelembutan, semuanya menyatu menjadi sesuatu yang jujur dan utuh. Setiap pikiran mereka mengarah kembali kepada Anda. Setiap emosi, tidak peduli bagaimana penampakannya di permukaan, Anda berada di pusatnya. Terima kasih telah berjalan melalui rumah ini bersamaku. Terima kasih atas keberanianmu untuk melihat apa yang ada di balik permukaan. Amarah bukanlah keseluruhan cerita. Itu hanyalah kebisingan. Yang tersisa, ketika semuanya tenang, adalah cinta. Cinta yang tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi dan tidak punya tempat lagi untuk pergi kecuali kepada Anda.